Assalamualaikum. Ternyata aku pernah punya janji untuk ngasih tips cara merawat Alocasia tandurusa atau Alocasia Jacqueline. Nah, kemarin tuh ada yang nanya, Kak, setauku tandurusa itu bukan yang seperti itu bentuknya, tapi yang seperti itu, yang ada di bawah sini. Nah ini, ya itu namanya memang tandurusa, tapi itu tuh apa ya? Platycerium. Nah, kalau yang ini adalah Alocasia tandurusa dari bahasa Manado ya kalau nggak salah, dan juga dia disebut Alocasia Jacqueline. Nah, Jacqueline ini dari nama orang yang mempeloporinya, memperkenalkannya ke publik gitu. Jadi ya ini dia Alocasia tandurusa atau Alocasia Jacqueline, tanaman yang bener-bener cantik banget menurut aku, dan bener-bener yang aku nggak nyesel belinya. Aku suka nungguin di setiap daun barunya. Dan ya langsung aja ke tips dan triknya. Tips yang paling pertama banget adalah yang mungkin masih banyak orang nggak tahu ya tentang Alocasia. Alocasia tuh butuh banyak banget simat. Kasih simat yang bener-bener, kalau aku full simat pagi sampai sebelum, mungkin ada sampai jam 12, dan dia kuat-kuat aja gitu ya. Supaya amannya coba sampai jam 10. Kalau aku sih sampai jam 12 aman, tapi karena aku di situ ada kayak solar flat gitu. Solar flat itu agak nyaring ultraviolet, kalau nggak salah yang punya aku tuh sekitar berapa persen gitu. Pokoknya menyaring ultraviolet sekitar berapa persen, mungkin itu yang menyebabkan tanaman aku nggak hangus kena simat langsung. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau coba aja dapet simat pagi sampai jam ya mungkin jam 11 atau setengah 11, tergantung di tempat teman-teman itu cepet panas atau enggak. Dan taruh dia di tempat yang terang banget. Maksudnya terang banget tuh kayak gini. Ini taman aku kan nih bentuknya memanjang. Sana itu kan paling belakang kan, matahari dari sana. Nah, paling belakang itu otomatis dia paling gelap, paling sedikit kena simat. Nah, makin maju dia makin terang. Jadi meskipun dia nggak kena simat langsung, dia tetap dapat porsi simat yang paling besar kalau kita taruh di rak depan aku sini. Nah, itu yang aku maksud dengan terang banget. Kalau misalnya teman-teman ragu seberapa terang sih, aku tunjukin. Kadang kan kita tuh tetap suka bingung gitu ya kalau misalnya ada yang ngasih tahu kita, oh dia suka bright indirect light gitu kan, apa sih maksudnya gitu kan, nggak ngerti. Nah, kita pakai alat ini aja. Nah, jadi di sini itu ini namanya 3-way meter. Di sini itu ada indikator yang tengahnya itu namanya light. Nah, di sini tuh bisa ngukur cahaya ya, dan di sini ada angkanya. Nah, yang termasuk terang itu kalau di sini kan kayak 1000 gitu. Nah, biasanya tanaman standar sih 800-an gitu dapat. Ada sih yang bisa lumayan di 500, tapi usahain dapat 1000 sampai ke 2000 untuk Alocasia. Kalau di kasus aku ya, dia tumbuhnya bagus antara itu. Dan hampir semua Alocasia aku posisikan di sana dan mereka tumbuhnya lumayan. Jadi itu tips yang pertama dari aku, cahaya. Dia usahakan dapat cahaya simat langsung pagi. Ya maksimal sampai jam 10 lah kalau misalnya masih takut. Tapi kalau berani nyobain sampai jam 11, aku sih sampai jam 12 dia masih kuat. Dan taruh dia di tempat yang usahakan hampir terang sepanjang hari, karena dia suka banget sama simat. Meskipun kayak meragukan kan, kayak nggak yakin kalau dia itu tanaman yang suka simat, tapi dia tuh beneran suka simat ya, sama seperti Alocasia fraideku. Makanya ketika aku beli Alocasia, hal yang pertama aku lakukan adalah kasih mereka simat yang banyak, karena aku mikirnya Alocasia itu tanaman yang suka simat. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada yang mati sih. Tips yang kedua adalah media tanam. Media tanamnya aku pakai full lumut hidup. Ya, lumut hidup ini banyak banget sih di hutan Indonesia. Kalau misalnya di tempat aku ini, alhamdulillah di Makassar ini ada daerah namanya Malino, dan di situ tuh kayak bisa dapet lumut hidup lah ya. Jadi aku ngambil dari sana gitu. Nggak ngambil sih, orang bawa ke sini. Terus aku beli dari dia. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa temuin di tempat teman-teman, mungkin bisa beli dari online shop.
Sphagnum moss bagus, tapi aku ngerasa lumut hidup itu lebih nyimpan air lebih banyak dibanding sphagnum moss. Sphagnum moss bisa sih nyimpan air lebih banyak dan lebih lama, tapi dia harus kayak direndam dulu gitu, nggak langsung lembab gitu. Kalau ini tuh disiram dia langsung nyimpan. Bisa dilihat di sini aku full lumut ya. Kalaupun ada itu pakis, bukan. Kalaupun ada itu pinus, cacahan kulit pinus, tapi nggak wajib. Nah, itu namanya lumut hidup. Meskipun kadang-kadang kita dapat yang agak kuning kayak udah nggak hidup lagi gitu, tetap aja dia kayak masih bermanfaat gitu buat media tanam. Jadi aku tetap pakai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak bubuk kapur, itu bukan perlite. Aku nggak pakai perlite karena aku punya masalah pernafasan, aku punya asma. Jadi aku berusaha ganti perlite dengan media tanam lain gitu kan. Tapi enggak, ini bukan perlite, ini adalah fungisida atau anti jamur, karena kan lagi musim hujan ya, jadi aku takut tanaman aku banyak kena jamur. Jadi ya sebenarnya iya banyak orang dicairin kan, ditaruh di air gitu terus disiram gitu tanamannya, cuma aku mager gitu jadi aku aku tabur aja di atasnya. Saya teman-teman bisa lihat juga perkembangan akarnya. Dulu waktu beli itu akarnya nggak sebanyak ini, tapi teman-teman bisa lihat akarnya. Akarnya rame dan meriah banget kan. Dan di sini aku pakai pot yang banyak banget lubangnya ya, pot bening yang banyak banget lubangnya. Akarnya bagus banget. Dan di sini tuh ada 1, 2, 3, 4 tunas. 4 tunas sih ya. Ini ada 4 tunas dengan tingkat maturity yang beda-beda ya. Tentu kalau misalnya dia sudah lebih mature itu daun yang dihasilkan lebih besar ya. Aku pas beli itu memang nggak terlalu mature amat. Jadi aku senang banget mereka berhasil hidup aja tuh aku udah seneng banget ya. Tips yang ketiga, penyiraman. Aku nggak punya jadwal 2 hari sekali, 3 hari sekali, enggak. Aku benar-benar lihat apakah dia lagi musim hujan atau lagi panas banget, dan aku beneran cek. Nah, khusus Alocasia tandurusa atau Alocasia Jacqueline ini, dia suka tetap lembab gitu. Nah, orang pada takut kan kalau misalnya nanti lembab itu busuk akar gitu. Nah, itu tergantung media tanamnya. Nah, aku kan pakai lumut hidup ya. Lumut hidup ini memang dia nyimpan air banget, tapi dia itu enggak kayak ngecekek tanaman gitu loh. Jadi hebatnya lumut hidup itu dia masih bikin akar itu bernafas, masih banyak banget oksigen bisa masuk di situ. Jadi itulah yang nggak bikin dia busuk. Nah, kalau misalnya tanah yang terlalu padat, yang nggak poros, itu bikin akar busuk karena dia itu bikin susah masuk oksigen. Terus udah gitu dia kotor medianya, dan itu bikin banyak banget bakteri. Dan kalau nggak salah bakteri itu hidup di tempat yang nggak ada oksigen ya. Ada oksigen, nggak ada cahaya, I don't know. Aku lupa pelajaranku semuanya. So ya, jadi nggak usah takut kalau misalnya pakai lumut hidup atau pakai sphagnum moss, nggak usah takut metannya tetap lembab gitu, karena dia suka yang kayak agak-agak ya tetap basah lah, tetap basah, tapi airnya tetap ngucur di bawah sini tuh. Makanya ini harus banyak lubang juga supaya udara tetap bisa masuk dari bawah sini dan dari atas, jadi oksigen tetap bisa masuk, airnya tetap lancar, lembabnya aman gitu. Jadi dia suka banget sih di situ. Nah, jadi termasuk tip ya. Udah ketiga atau keempat? Tips keempat mungkin aku lupa. Ya, keempat adalah pilih pot yang banyak lubangnya. Dan kalau bisa kita itu, karena dia pakai lumut hidup yang selalu basah kan, kalau misalnya ada root rot atau ada busuk akar, kita bisa langsung lihat gitu dan bisa ngurangin tingkat siram kita. Tapi kalau enggak dan baik-baik aja, kita bisa santai. Nah, pakailah pot. Nah, jadi tips berikutnya adalah pakailah pot yang bening supaya kita bisa ngontrol akarnya. Kalau kita takut root rot pakai lumut hidup ya, tapi insya Allah kalau pakai lumut hidup dia nggak bakal root rot. Dan pakai yang banyak lubang di bawahnya, jadi oksigen tetap masuk dari sini, udara masuk dari sini. Jadi kalaupun dia lembab, dia nggak akan lembab lama-lama gitu. Tips yang kelima, sering-sering diperhatiin batang dan daun, karena dia sering banget. Aku dari dia ngerawat dia mungkin udah sebulan atau 2 bulan ya aku ngerawat dia. Dia udah dihinggapin hama ada kali 2 kali gitu. Aku nggak tahu apa nama hamanya, tapi dia yang hitam-hitam bulat-bulat kecil gitu. Bukan
bukan kutu sisik ya, bukan, dia gampang sih sebenarnya, dilap gini doang hilang. Cuma aku ngerasa dia intens banget, sering datang tiba-tiba gitu, dan tanaman itu cepet banget menurun kondisinya dari bagus jadi nggak bagus kalau misalnya dia dihinggapi hama. Jadi bener-bener perhatikan hama yang nempel di dia dan sesegera mungkin basmi. Kalau aku, karena aku udah terlanjur pernah sakit hati sama hama, karena bener-bener satu taman aku itu dihinggapin hama yang nggak kelihatan. Jadi aku pakai kurakon. Aku tahu ini nggak bagus buat alam, tapi aku juga nggak mau tanaman aku mati. Jadi mau nggak mau aku pakai kurakon. Tapi ya itu pilihan teman-teman. Kalau termasuk yang rajin, teman-teman bisa pakai bawang merah, bawang putih, bahkan pakai kulitnya tuh bisa loh direndam kan, kulit bawang merah, bawang putih direndam kan. Sayang banget ya, bawang kan mahal, bisa untuk dimakan, bisa untuk sambal, enak banget. Ya, tapi kalau misalnya aku pernah lihat sih pakai kulitnya aja bisa, pakai kulit bawang itu direndam, dia kan juga pedes ya. Nah itu bisa disemprotin ke situ ke tanaman, nanti hamanya insya Allah pergi. Tapi kalau aku belum bisa, karena aku udah nyobain neem oil terus kebakar tanamannya, aku udah nyobain rempong bikin apa terus nggak bikin pestisida terus nggak mati hamanya. Jadi udahlah aku pakai yang kimia aja, mohon maaf ya. Terus apa lagi ya, kayaknya beneran cuma itu aja deh. Ini menurut aku termasuk salah satu yang gampang, biarpun aku dulu agak khawatir banget nggak bisa rawat. Ternyata nggak semengerikan Calathea dan Begonia, beneran deh nggak semengerikan Calathea. Begonia. Oh, dari mana aku tahu dia suka lumut hidup? Karena waktu dikirim itu alhamdulillah, dan aku senang banget. Jarang banget kalau aku beli tanaman online itu langsung sama potnya. Biarpun kecil, aku bersyukur banget kalau dikirimin pakai pot. Nah, waktu itu pakai pot kecil, bukan pot ini potku. Dikirim pakai pot kecil dan medianya itu udah lumut hidup. Jadi dari situ aku tahu, oh dia udah kebiasa nih hidup pakai lumut hidup gitu kan. Jadi ya aku tinggal nerusin aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya online, sudah langsung dengan media tanamnya, mungkin dia sudah beradaptasi dengan media tanam itu yang nggak perlu diganti kalau misalnya tumbuhnya baik-baik aja. Tapi kalau misalnya tumbuhnya nggak baik-baik aja, cobain lumut hidup, siapa tahu nanti dia tumbuhnya lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia udah aman-aman aja dengan media tanam yang teman-teman punya, ya nggak usah diganggu. Kalau dia udah baik-baik aja, nggak usah diganggu, biarin aja. Nah, itu tadi ada berapa tadi, 5 apa 4 gitu tipsnya ya. Menurut aku itu udah membantu banget untuk keberhasilan Jacqueline teman-teman. Tapi kalau nggak berhasil, coba komen lagi di aku, biar nanti aku pikirkan apalagi yang aku lakukan. Oh, ada tips satu lagi, aku lupa ini tips kelima atau tips keenam, aku nggak tahu, aku pikunan orangnya ya. Nanti aku tulislah kelima atau keenam. Alocasia itu dari pengalaman aku termasuk tanaman yang rakus banget sama pupuk. Aku ulangi, Alocasia dari pengalaman aku termasuk Jacqueline ini adalah salah satu tanaman yang rakus banget sama pupuk. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tanaman yang dipupukin kayak 2 minggu sekali, ini mungkin bisa kayak seminggu sekali, tapi tergantung pupuknya juga ya. Kalau slow release ya nggak perlu lah seminggu sekali kan, cuma mungkin dosisnya bisa lebih banyak dibanding tanaman yang biasa. Karena ya dia ini rutin numbuhin daun baru loh, dia ini sangat aktif numbuhin daun baru. Jangan dibandingkan sama Philodendron, dia tuh benar-benar cepat menurut aku. Bahkan kalau mau aku kasarnya ngomongnya ya, dia tuh kayak rumput sebenarnya tumbuhnya. Kalau misalnya dia benar-benar thriving ya, kalau misalnya kondisinya benar-benar dia suka dan mendukung banget. Kalau misalnya dia tumbuh di kondisi yang dia suka banget, dia tumbuhnya kayak rumput serius. Kayak benar-benar kayak rumput, rajin banget dia numbuhin daun baru. Jadi iya kan, aku baru ngomong hama, udah ada hama, padahal kemarin baru aku semprot ini. Oh bukan. Ya, jadi dia rakus banget sama pupuk. Jangan lupa dikasih pupuk
Kalau mutiara biru 2 minggu sekali ya, karena itu kan kuat ya. Tapi kalau pupuk-pupuk yang lain yang NPK-nya nggak terlalu tinggi, teman-teman bisa kasih seminggu sekali. Atau kalau pupuknya organik kayak guano, itu kasih seminggu sekali aja dong. Kalau gini aja deh. Kalau pupuk kimia kasih 2 minggu sekali. Kalau misalnya pupuk organik kayak guano atau teman-teman suka pakai kohe segala macam, cobain seminggu sekali karena dia benar-benar haus sama yang namanya pupuk. Dia suka banget sama pupuk, guys. Oke, tadi aku sudah bahas tips sama trik. Sekarang aku mau bahas fitur tanaman supaya untuk nambah durasi video ini. Aku pengen bahas fiturnya, kenapa ini tanaman harus dikoleksi banget, kenapa ini tanaman mantep banget untuk dikoleksi, kayak harus dikoleksi. Kalau aku boleh rekomendasi, ini termasuk salah satu yang teman-teman harus punya deh. Yang pertama aku pengen yang pertama ya, bab 2. Nah, bab 2 yang mau aku bahas adalah fitur tanaman. Jadi tanaman ini kenapa unik banget adalah selain dia bentuknya, lihat dong bentuknya. Coba, kalau philodendron kan bentuknya hati karena jelas namanya philodendron. Philo itu kan dari kata hati kalau nggak salah ya, dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Nah, tapi Jacqueline ini bentuknya seperti gini. Kayak apa nih ya? Kayak muka naga ya. Pokoknya zigzag nih. Pinggir-pinggiran daunnya teman-teman bisa lihat ya. Mature-nya bisa lebih gede daripada ini. Bisa dilihat teksturnya. Nih aku deketin ya. Teksturnya teman-teman bisa lihat urat-uratnya, veinsnya itu benar-benar tebal. Kalau dipegang teksturnya benar-benar terasa ya, bukan yang cuma ece-ece pura-pura itu, enggak. Dan ini kalau lebih mature-nya lagi dari ini belum terlalu mature, ini kayak masih remaja-remaja gitu. Aku nggak tahu kamera bisa nangkap atau enggak. Itu lebih kayak ya apa ya, agak kasar tapi bukan kayak duri juga sih, kayak apa dia ya. Kayak belakangan sabun cuci piring lah tingkat kekasarannya gitu, pokoknya ya gitu. Mana tadi ya, yang ini kayaknya yang lebih kelihatan batangnya, cantik juga tuh. Ini adalah salah satu alocasia yang bikin aku pingin koleksi semua alocasia. Nggak semua sih, tapi tanaman ini cukup bikin aku pingin cariin alocasia lain yang lucu-lucu gitu loh, karena ternyata seru ngelawat alocasia. Maksudnya mungkin dia semengesalkan kaladium gitu ya, semengesalkan keladi gitu, kayak tumbuh satu mati, tumbuh satu mati, tapi aku ngerasa lebih berhasil nakulkin alocasia dibanding keladi. Kaladium itu ya, aduh, nggak tahu kenapa lah. Aku udah taruh di simat langsung ya, dia juga nggak happy. Aku taruh di simat yang nggak langsung, dia juga nggak happy. Jadi aku udah kayak nyerah aja gitu. Jadi, tapi kalau ini tuh beda, dia tuh kayak seksi, daunnya seksi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka kaladium yang warnanya rame gitu ya nggak apa-apa. Kalau aku sih, aku kalau disuruh pilih antara kaladium sama alocasia, aku lebih suka alocasia, termasuk cara tumbuhnya. Aku lebih suka cara tumbuh dia. Ya sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.